wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita berada di bulan Rajab, hari Kamis pertama, malam Jumat pertama di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan agung, bulan yang mulia. Bulannya Allah. Makna bulannya Allah, bulan untuk memperbaharui, nguatin, ngebagusin hubungan kita sama Allah. Kita cek hubungan kita sama Allah udah benar belum, udah bagus belum, udah mulus belum. Dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaharuinya itu adalah dengan memperbaharui Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mumpung kita masih di awal, itu amalan Rajab dibaca deh, istighfarnya dibaca, taubatnya kita perbaiki taubat kita kepada Allah Ta'ala. Yang matanya tukang maksiat, ayo dia taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu gak? Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah cikal bakal kekafiran. Cikal bakal kekafiran. Itu kemaksiatan, dosa itu bisa menyebabkan seseorang meninggalnya dalam kekufuran, waliyadzubillah min dzalik. Maka akibat alladziina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah. Akibat daripada orang yang bermaksiat adalah su'a, maut ala su'il khatimah, meninggal di dalam kekufuran, waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini bulan Rajab, bulan agung, bulan mulia. Nah, terus juga untuk perbaharui hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya itu segala jebakan-jebakan, segala duri, segala masalah yang bisa menghambat kita untuk dekat kepada Allah, kita benerin deh dari sekarang. Masalah apa sih? Itu diantaranya adalah kita perlu harus birrul walidain, bakti kepada orang tua, harus silatul arham, menyambung silaturahmi kita. Sebab tuh ada 4 perkara yang mengharamkan seseorang dari ampunannya Allah, dari keberkahan Rajab, keberkahan Sya'ban, keberkahan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hatta malam nisfu Sya'ban, di mana semua orang dapat ampunan, semua muslim dapat ampunan, 4 orang gak dapat ampunan. Bulan Ramadan, malam pertama semua orang dapat ampunan, 4 jenis manusia yang sama nggak dapat ampunan. Siapa 4 jenis manusia tersebut? Adalah akli walidayh, yang durhaka sama orang tua, mudminil khamar, pecandu minuman keras atau obat-obatan terlarang, qati' rahim, orang yang mutusin silaturahim, dan juga al-musyahin, yang di dalam hatinya ada kebencian kepada sesama, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo buruan, mumpung kita masih di awal bulan Rajab, ini persiapan. Orang yang memakmurkan bulan Rajab ya dapat hadiah. Apa hadiahnya? Berupa taufik bisa memakmurkan bulan Sya'ban. Yang memakmurkan bulan Sya'ban dapat hadiah. Hadiahnya berupa taufik memakmurkan bulan Ramadan. Yang memakmurkan bulan Ramadan dapat hadiah diampunin dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Masya Allah. Bulan Rajab ini, subhanallah, bab yang kita baca juga berkaitan dengan silaturahim. Dan di antara bentuk silaturahim tersebut adalah kepedulian kita kepada kerabat, kepada famili, terutama di antara mereka yang membutuhkan sedekah. Kita disuruh sambung silaturahmi, bulu arhamakum walau bisalam, sambung kerabat famili kita. Nyambungnya pakai apa? Bisa pakai duit, bisa pakai hadiah, bisa pakai makanan, ataupun pakai salam. Telepon, assalamualaikum, apa kabar, gitu loh. Ataupun kirim pesan singkat, assalamualaikum, selamat selamat puasa, selamat Rajab, selamat ini, selamat begitu, selamat apalah. Dia kasih untuk memberi salam, menyapa kepada kerabat kita, kepada famili kita. Mereka lebih memerlukan untuk kita jalin hubungan
Sampai dikatakan bahwasanya orang yang kalau dia sedekah kepada kerabat, famili yang jauh, dia sedekahnya kepada orang jauh. Mungkin dia nggak kenal orangnya siapa, tapi dia punya kerabat yang dekat sama dia, lebih membutuhkan, dia nggak kasih. Ini al-muta'addi fi sadaqah kamani'iha. Orang yang sedekahnya itu loncat, melengkapin, itu sama seperti orang yang mani'iz zakah, orang yang nggak mengeluarkan zakat, dosa besar. Sama seperti dia nggak mengeluarkan zakat, nggak mengeluarkan sedekah. Kasih kepada kerabat, famili. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Kerabat kita, famili kita, mereka lebih berhak dengan kebaikan kita. As-sadaqah 'alal ajanib, as-sadaqah 'alal ajanib, sadaqah. Sedekah kepada orang yang enggak kita kenal, yaitu sedekah doang, ditulis pahala sedekah, selesai. Tapi sedekah 'alal agharib, maka dia tuh dapat 2 pahala. Pahala sedekah wasilah. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Apalagi kalau sedekahnya itu yang paling afdal kepada kerabat yang judes. Udah dikasih masih monyong mukanya. Nah, itu sedekah sama dia tuh 3 kali pahalanya. 1 pahala sedekah, yang 2 pahala silaturahim, yang ketiga pahala nyembelih hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Nafsu kita nggak mau sama begituan, tetapi kita paksa itu nafsu untuk melakukan hal yang demikian tersebut. Nah, orang nggak bakal sampai untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ya orang tuh mau mencapai pendekatan kepada Allah, kewalian di sisi Allah taala, dia harus jadikan nafsunya sebagai keset. Jadi nafsunya sebagai keset, diinjak sama dirinya, diinjak sama orang. Baru dia layak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih menganggap nafsunya sesuatu, maka dia tidak punya kelayakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung silaturahmi walaupun dengan menyapa, walaupun dengan hadiah, dengan sesuatu yang remeh. Bawain makanan begitu. Ini ada pengen keluar dari majelis nih, kalau perlu sebelum keluar ntar jangan deh habis keluar aja dari majelis yang megang HP. Itu ntar kelar majelis pengen masing-masing cari kerabatnya. 1, 2, 3 ya, 3 orang kalau ada, ente WA dia atau ente SMS dia begitu, assalamualaikum begitu, Jumat mubarakah, selamat Jumat pertama di bulan Rajab, mohon doanya, barakallahu fikum, salam buat keluarga, assalamualaikum, gitu doang. Ente cari 3 orang, paling dikit, kalau bisa 30 lebih baik lagi. Masya Allah. Ya, jadi keluar dari majelis itu manfaat. Nah, habis dengar nasihat, manfaat. Anda pengen ini malam biar kata ini saudara yang judes, yang kemarin ketemu masih monyong. Tahun lalu ketemu monyong, bulan lalu ketemu masih monyong, kemarin ketemu masih monyong. Nah, yang itu tuh nomor 1 kirim. Pertama dikirim. Cari yang kayak begitu. Subhanallah. Enggak apa-apa. Enak bener, makin menjadi-jadi dia. Enggak apa-apa. Ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadiin nafsu kita sebagai keset. Kita merendah. Man tawadha rafa'ahu Allah, merendah. Wahakadha. Kemudian juga orang tuh di antara kerabat, mereka tuh ada yang udah kerabat juga, mereka lemah, mereka miskin, mereka perlu perhatian dari kerabatnya yang kaya raya. Nah, itu dia punya 2 hak. 1 hak kerabat, 1 lagi hak sosial, karena dia miskin, karena dia susah. Dia punya hak. Kerabat juga, fakir juga, miskin juga punya hak. Itu harus lebih dipedulikan lagi. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan perintah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kerabat digandengkan dengan berbuat ihsan kepada orang-orang miskin dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina.
wa ibnas sabil. Kasih kerabat haknya dia, dan juga orang miskin. Atil mal wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kasih kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin. Sambung silaturahminya sebisa dia, yang bisa dia lakukan. Kalau perlu bikin list seperti kita ajarin kemarin, siapa yang perlu disambung dari kerabatnya. Subhanallah. Kirimin walaupun sebulan cuma 50.000 dia modalin. Ya, sebulan 50.000 modalin beliin beras berapa 5 kilo sekarang? Ya, berapa ya? Dapat 50.000. Kirimin. Walaupun minyak berapa itu? Nanti buka kelontong di sana. Alhasil apa yang bisa kita kirimin? Walaupun pisang satu sisir, walaupun buah satu bungkus, apa aja bisa kita kirimin kepada mereka. Sambung silaturahmi kita, dan nanti nggak bakalan jadi miskin. Itu silaturahmi bikin kaya, nggak bikin miskin. Bikin kaya, kagak bikin miskin. Makanya itu Imam Al-Haddad bilang, ini zaman sekarang banyak orang mutusin silaturahim dan nggak peduli dengan kerabatnya mereka, nggak peduli, nggak dia pedulikan, wala dia tengok, wala dia sambung silaturahminya. Nah itu penyebab musibah nggak beres-beres, nggak kelar-kelar. Penyebabnya adalah mutusin silaturahmi. Penyebab musibah yang tidak selesai ini mutusin silaturahmi. Ini penyebab bala, penyebab musibah, penyebab rezeki jadi seret, penyebab hidup juga susah, penyebab berbagai problem stres. Semuanya adalah gara-gara qati'atul arham, memutuskan hubungan dengan kerabat dan famili. Itu kan diriwayatkan dalam banyak hadis bahwasanya silatul arham itu adalah mansaatun fil ajal, masratun fil amwal. Menyambung silaturahmi itu bikin umur jadi panjang, menunda kematian. Bikin umur jadi panjang, dan juga bikin harta jadi banyak, rezeki jadi banyak dengan kita nyambung silaturahmi. Jadi kita nggak bakalan jadi miskin ketika kita berbagi dengan kerabat kita. Ketika kita menyambung mereka dengan hadiah kita nggak jadi miskin. Justru tambah kaya, tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Walidzalik Imam Al-Haddad ini menegaskan, ada orang yang nggak punya harga di mata Allah. Orang hina, nggak pernah dilirik oleh Allah. Emang betul-betul hina di mata Allah. Dia nggak beriman, nggak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Tapi dibikin rezekinya banyak, bikin apa aja jadi duit. Loh kenapa? Itu gara-gara berkat silaturahim. Hatta dia kafir, silaturahim ngasih manfaat buat orang kafir walaupun dia nggak beriman. Subhanallah. Apalagi kalau silaturahim dilakukan oleh mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Hatta orang kafir rezekinya banyak, menjadi banyak tuh rezeki berkat silaturahim. Bagaimana hanya kalau silaturahim itu dilakukan oleh mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal, ini Rajab bulannya kita, bulan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbaharui hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturahim ya. Sebelum keluar dari sini ntar ayo siapin deh tuh. Ya, assalamualaikum, apa kabar saudaraku, ya biasa. Begitu. Mohon doanya selamat Jumat mubarakah. Ini Jumat pertama di bulan Rajab. Mohon maaf lahir batin. Semoga sehat selalu. Ya Allah, kita bikinin konsepnya. Begitu. Nah, terus lo taruh namanya ada di situ. Ada orang kirim selamat apa namanya? Selamat hari raya Idul Fitri Idul Adha. Begitu. Emang zamannya copy paste. Udah gitu copy paste ini wala dia baca. Wala dia. Jadi maaf ya. Itu tulisan panjang begitu kagak dibaca. Kalau saat angin
baca, kagak dibaca. Tapi dibalas. Maaf, ngebalesnya juga pakai copy paste. Ngebalesnya pakai copy paste. Sama udah kagak dibaca. Mendingan langsung aja begitu selamat Idul Fitri. Malas begitu. Tulis nama ente Jindan. Ini ada orang hatta dia copy paste. Dia punya orang, kelihatannya kata-katanya bagus, dikirim, sampai nama orang yang ngirim masih ditulis. Emang yang kayak begini nyebelin kan? Lu emang kagak niat, kagak niat. Ya kagak niat. Ala kulli hal, ya Allah bertaufik, mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya, udah cukup, jangan musuh-musuhan dulu. Ya, demen banget bermusuhan. Jangan musuh-musuhan. Kemarin musuhan alasannya lagi kampanye, musuhan. Jadi halal. Lagi pilkada, boleh musuhan. Lagi pemilu, boleh musuhan. Lagi ada hajatan politik, boleh musuhan. Sekarang kan udah gak ada hajatan apa-apa nih. Ya. Jangan musuhan lagi. Udah kalah cukup musuhan. Atau yang kemarin-kemarin juga kagak boleh musuhan. Jangan musuhan, jangan berantem, jangan berkelahi. Musuhnya kita dua. Satu namanya setan, satu namanya nafsu. Itu musuhnya kita. Kalau kita mau memusuhi, nah itu dua ini, nafas sama syaitan. Amal muslimin saudaranya kita, apapun jabatan mereka. Ya mudah-mudahan Allah wa aslihu baina akhawaikum, damaikan, akurkan antara saudara-saudara kalian satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, ini juga nih malam Rajab. Malam Rajab ni malam ke-7, malam ke-8 wafatnya Syekhana Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Syami Al-Attas. Dia meninggal tahun 2001. Tahun 2000 di bulan Rajab, tanggal 8 Rajab. Dan besok tanggal 7 Rajab. Meninggalnya Syekhana Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Syami Al-Attas rahimahullah rahmatullah berar. Terus juga di bulan Rajab ini, di awal Rajab ini wafatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bidayah Rajab. Yang semacam ini wafatnya mereka, orang-orang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahlil dulu bukan betul. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la